teman-teman Australian, selamat datang kembali di channel kita yang selalu bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kalian penasaran. Aku Astrid, dan malam ini, kita bakal masuk ke dalam kisah horor tentang dua orang bersahabat yang terjebak di warung gaib saat hujan deras. Sebuah kisah yang konon terjadi di sebuah daerah di kota kecil Purwodadi, Jawa Tengah. Bayangin, teman-teman, malam yang dingin di akhir Februari tahun 2023. Langit gelap, awan tebal bergulung-gulung, dan angin bertiup kencang seolah-olah alam sendiri lagi berbisik, "Jangan keluar malam ini." Tapi, dua sahabat, Ardi dan Fajar, justru memilih untuk menantang malam itu. Dan mereka sebenarnya bukan orang-orang yang suka cari masalah loh. Ardi, 27 tahun, adalah pegawai kantoran biasa di sebuah perusahaan kecil di kota Purwodadi, Jawa Tengah. Orangnya kalem, logis, tapi punya rasa penasaran yang kadang bikin dia nekat. Fajar, temennya sejak SMA, kebalikannya cerewet, supel, dan kerja sebagai mekanik di bengkel motor milik omnya. Mereka berdua tinggal di kota kecil yang tenang. Tapi malam ini, mereka memutuskan buat jalan-jalan ke desa terpencil bernama Sumberrejo, tempat kakek Fajar tinggal. Perjalanan ini sebenarnya sederhana. Cuma mau nengok kakek Fajar yang udah lama gak ketemu. Mereka naik motor tua Ardi, yang suaranya udah agak serak kayak orang batuk-batuk. "Lewat jalur biasa aja, Faj?" tanya Ardi sambil nyalain mesin. Tapi Fajar, dengan semangat petualangnya, bilang, "Jalan utama boring di. Lewat jalur belakang aja, katanya lebih cepat, pemandangannya juga asik." Jalur belakang yang dia maksud adalah jalan kecil yang meliuk-liuk di antara perbukitan, hutan jati, dan desa-desa sepi yang udah mulai dilupain orang. Ardi cuma mengangguk. "Ya udah deh, tapi kalau hujan, kamu yang tanggung jawab." Lalu mereka ketawa, nggak tahu bahwa keputusan ini bakal membawa mereka ke pengalaman yang bikin jantungan. Pukul 15.30 sore, 25 Februari 2023, mereka mulai perjalanan. Awalnya, semuanya asik-asik aja. Jalanan sempit yang dikelilingi sawah hijau dan pohon jati bikin suasana sejuk. Rumah-rumah penduduk cuma sesekali muncul dengan halaman luas dan pohon kelapa tua yang berdiri kokoh. Tapi teman-teman, semakin jauh mereka masuk ke jalur ini, langit mulai berubah. Awan gelap bergulung, angin bertiup dingin, dan udara terasa berat. "Kayaknya bakal hujan di," kata Fajar, matanya melirik ke langit yang udah kelabu. Ardi cuma nyengir, "Ya udah, gas aja, mumpung belum deras." Tapi alam gak main-main. Pukul 16.45, hujan turun. Bukan hujan rintik-rintik romantis, tapi hujan deras yang bikin pandangan buram. Air menghantam wajah mereka, meski udah pakai jas hujan tipis. "Cari tempat berteduh, Faj," teriak Ardi. Suaranya nyaris tenggelam di antara gemuruh hujan. Mereka nyalain lampu motor, tapi di kanan kiri cuma ada kebun jati dan sawah yang gelap. Rumah penduduk yang tadi sesekali kelihatan, sekarang udah gak ada. Bahkan warung-warung kecil yang biasanya nangkring di pinggir jalan kok kayak lenyap. "Ini aneh, Di, kok sepi banget," gumam Fajar. Tapi Ardi cuma fokus nyari tempat buat berhenti. Akhirnya, di sebuah tikungan tajam, Fajar nunjuk ke arah bangunan kecil di pinggir jalan. "Itu apa, Di?" "Warung ya?" Di bawah guyuran hujan, samar-samar kelihatan sebuah warung kayu tua dengan atap seng yang udah karatan. Ada papan usang bertuliskan "Warung Makan Mbok Sari", tapi catnya udah mengelupas, nyaris gak bisa dibaca. Di terasnya, ada meja kayu reot dan dua bangku panjang yang kelihatan kayak gak disentuh bertahun-tahun. Tapi, anehnya, dari dalam warung ada cahaya kuning redup, dan asap tipis mengepul dari arah dapur. "Ada orang, kayaknya," kata Ardi, nadanya ragu. "Coba aja, daripada kita kebasahan," balas Fajar. Mereka parkir motor di bawah pohon beringin besar di dekat warung, lalu lari kecil, menembus hujan. Begitu nyampe di teras warung, hawa hangat langsung menyambut. Bau kayu bakar bercampur wangi tumisan bawang merah bikin perut mereka keroncongan. "Masuk aja, Mas, hujannya deres banget." Sebuah suara perempuan tua terdengar dari dalam, lembut tapi jelas,
seolah-olah udah nunggu mereka datang. Ardi dan Fajar saling pandang, ragu sejenak. Tapi dinginnya hujan bikin mereka gak punya pilihan lain. Di dalam, warung itu sederhana banget. Dindingnya dari kayu gelondongan yang udah tua, lantainya tanah tapi bersih, dan di sudut ruangan ada tungku yang masih menyala. Bau masakan makin kuat, bikin mereka lupa sejenak sama hujan di luar. Perempuan tua yang menyapa mereka berdiri di dekat tungku. Namanya Mbok Sari. Wajahnya ramah dengan kerutan halus, rambut disanggul rapi, dan matanya, ya Tuhan, matanya dalam banget, kayak menyimpan rahasia yang gak bisa diungkapin. Dia pakai kebaya sederhana dan kain batik yang warnanya udah pudar. Duduk dulu mas, mau teh hangat, makanan juga ada, walau cuma seadanya, katanya sambil tersenyum. Fajar, yang emang gampang akrab, langsung nyengir. Wah, pas banget Mbok, perut udah demo dari tadi. Ardi cuma mengangguk, tapi matanya gak bisa lepas dari Mbok Sari. Ada sesuatu di senyumnya yang bikin dia merinding, tapi dia gak tahu kenapa. Gak lama, Mbok Sari keluar dari dapur bawa 2 gelas teh manis hangat dan 2 piring kecil berisi nasi pecel sama tempe goreng. Makanannya sederhana, tapi rasanya luar biasa. Hangat, gurih, dan bikin badan mereka yang kedinginan langsung nyaman. Enak banget Mbok, puji Fajar sambil nyendok nasi. Mbok Sari cuma tersenyum, duduk di bangku kecil dekat tungku, dan sesekali menambahkan kayu bakar. Pukul 18, suasana di luar makin gelap. Hujan gak berhenti, malah tambah deras. Tapi di dalam warung, suasananya anehnya terasa terlalu damai. Ardi melirik jam tangannya. Faj, udah hampir maghrib. Hujannya belum reda juga. Fajar cuma mengangguk, tapi matanya mulai gelisah. Di, kamu ngerasa nggak dari tadi kok sepi banget? Ardi berhenti makan, mendengarkan. Fajar benar, di luar cuma ada suara hujan yang anehnya terdengar jauh, kayak dari dunia lain. Nggak ada suara serangga, nggak ada suara angin, bahkan suara daun-daun yang tertiup hujan pun nggak kedengeran. Mereka saling pandang, dan detik itu, hawa di warung terasa lebih berat. Mbok Sari, yang duduk nggak jauh, tiba-tiba tersenyum kecil. Sepi, ya, tapi tenang aja mas. Warung ini aman kok, selalu terbuka buat yang butuh berteduh, katanya. Nadanya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya yang bikin dada Ardi sesak. Mbok, ini daerah mana ya? Tanya Fajar, berusaha ngebreakin suasana. Kami tadi lewat jalan kecil, kayaknya udah jauh banget dari desa terakhir. Mbok Sari menoleh, senyumnya gak berubah. Ini dusun Kaliwungu. Dulu ramai, sekarang udah sepi, tapi warung ini masih ada, buat yang nyasar kayak kalian. Fajar mengangguk, tapi di pikirannya, nama Kaliwungu gak pernah dia dengar sebelumnya. Ardi juga mulai ngerasa ada yang gak beres. Dusun ini gak ada di peta yang dia cek sebelum berangkat, dan jalan yang mereka lewatin tadi kok kayak gak nyambung sama rute yang seharusnya. Pukul 19.30, hujan masih belum juga reda, dan kabut mulai turun di luar. Dari jendela kecil warung, dunia di luar kelihatan kayak ditelan kabut putih tebal. Ardi dan Fajar udah selesai makan, tapi mereka gak buru-buru pergi. Entah kenapa, warung itu bikin mereka betah, tapi juga bikin mereka ngerasa terjebak. Mbok Sari masih duduk di dekat tungku. Sesekali ngobrol ringan tentang kampung ini, tapi ceritanya selalu samar. Tiba-tiba, dari balik tirai bambu di belakang dapur, terdengar suara aneh, kayak ada barang berat digeser pelan, berulang-ulang. Ardi langsung menoleh. Mbok, itu apa? Tanyanya, nadanya mulai tegang. Mbok Sari cuma tersenyum. Oh, itu cuma kucing liar. Di sini banyak kucing, suka main di dapur, jawabnya enteng. Tapi Fajar gak yakin. Suara itu gak kayak kucing, terlalu berat, terlalu gak wajar. Dan yang lebih aneh, hawa di warung tiba-tiba jadi dingin banget, kayak ada angin dari arah belakang, tapi gak ada jendela yang terbuka. Di, kamu ngerasa gak dingin banget tiba-tiba? Bisik Fajar, suaranya gemetar. Ardi cuma mengangguk,
Matanya gak lepas dari tirai bambu itu. Dia ngerasa ada sesuatu di balik tirai, tapi gelap banget, gak kelihatan apa-apa. Mereka duduk diam, gak berani ngomong apa-apa lagi. Hujan di luar mulai reda sedikit, tapi kabut makin tebal, bikin jalan di luar warung kayak lenyap. Pukul 21, Ardi akhirnya buka suara. "Faj, kita lanjut jalan apa nunggu kabut hilang?" Fajar melirik keluar, wajahnya pucat. Kabutnya tebal banget, kayak gak normal. Sebelum Ardi bisa jawab, Mbok Sari tiba-tiba ngomong dari dapur. "Kalau boleh saran, nginep aja dulu mas. Jalan malam gini bahaya, banyak turunan curam. Kabut juga bikin nyasar." Nadanya ramah, tapi ada sesuatu di suaranya yang bikin Ardi dan Fajar ngerasa gak punya pilihan lain. Akhirnya mereka setuju buat nginep. Mbok Sari ngajak mereka ke bilik kecil di belakang warung. Ruangan itu sederhana banget. Lantai tanah, dinding anyaman bambu yang udah rapuh, dan 2 kasur jerami yang dilapisi tikar pandan. Ada pelita kecil di pojok yang nyalanya redup, bikin bayangan di dinding bergerak-gerak kayak hidup. "Istirahat aja mas, kalau butuh apa-apa, panggil saya," kata Mbok Sari sebelum menutup tirai dan pergi. Malam itu, Ardi dan Fajar gak bisa tidur. Suasana terlalu sunyi, terlalu dingin, dan ada perasaan aneh yang gak bisa dijelasin. Pukul 23.45, Ardi tiba-tiba berbisik, "Faj, kamu dengar gak? Kayak ada yang jalan di luar." Fajar langsung duduk, memasang telinga. Bener, ada suara langkah pelan, kayak kain digesek-gesek di tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan tirai pintu, tapi gak ada ketukan, gak ada suara apa-apa, cuma diam. Ardi dan Fajar nahan napas, jantungan. Beberapa detik kemudian, langkah itu terdengar lagi, menjauh, lalu hening. Ardi bangkit pelan, buka tirai sedikit. Di luar, cuma ada kabut tebal dan gelap. Gak ada siapa-siapa. Mereka balik duduk, gak berani ngomong. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri datang sekitar pukul 1 dini hari. Dari ruang depan warung, terdengar suara orang ngobrol. Satu suara jelas milik Mbok Sari, lembut dan tenang. Tapi suara kedua, ya Tuhan, itu suara laki-laki, berat, serak, dan terdengar gak manusiawi. "Belum waktunya, biarkan mereka berteduh," kata suara Mbok Sari. "Kau tahu aturan, mereka harus pergi sebelum pagi." Balas suara laki-laki itu, nadanya dingin dan dalam, bikin Ardi dan Fajar keringetan dingin. Mereka gak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Suara itu tiba-tiba hilang, dan warung kembali hening. Tapi malam itu, mereka gak tidur. Mereka cuma berbaring, memejamkan mata, dan menunggu pagi dengan jantungan. Pukul 05.30 pagi, 26 Februari tahun 2023. Kabut di luar mulai menipis, tapi langit masih kelabu. Ardi dan Fajar bangun. Badan mereka pegal-pegal, karena gak tidur semalaman. Mereka melangkah ke ruang depan warung, tapi Mbok Sari gak ada. Tungku udah padam, lampu minyak nyaris mati, dan suasana warung terasa kosong. Tapi yang bikin Fajar membeku adalah sesuatu di lantai dekat pintu. Ada bekas telapak kaki basah, kayak lumpur, tapi bentuknya aneh, terlalu panjang, dengan jari-jari yang gak proporsional. Bekas itu mengarah dari luar ke dalam warung, lalu hilang di bawah meja, tempat Mbok Sari biasa duduk. Ini bukan bekas kaki kita kan?" tanya Fajar, suaranya gemetar. Ardi jongkok, memeriksa. "Bukan Faj, kita kan pakai sandal." Mereka saling pandang, napas mereka berat. Ardi bangkit dan buka pintu warung. Udara pagi dingin, kabut masih menyelimuti, tapi yang bikin mereka terpaku adalah pemandangan di luar. Jalan setapak yang mereka lewatin semalam hilang. Warung itu berdiri di tengah lapangan kosong, dikelilingi pohon-pohon tua dan semak basah. Gak ada tanda-tanda jalan, padahal mereka ingat jelas jalur yang mereka ambil. "Faj, ini warungnya Mbok Sari kan?" tanya Ardi, suaranya lirih. Fajar menoleh ke warung. Di siang hari, bangunan itu kelihatan jauh lebih usang. Kayunya mengelupas, atapnya bolong-bolong, dan papan nama warung gak ada. "Semalam gak gini, gumam Fajar, jantungan. Tiba-tiba, suara Mbok Sari terdengar dari belakang. "Sudah bangun, Mas?"
Mereka menoleh cepat. Mbok Sari berdiri di depan pintu, pakai kebaya yang sama, tapi wajahnya sekarang kelihatan lebih tua, matanya lebih dalam. Maaf, kesiangan. Semalaman hujan, badan saya pegal-pegal, katanya sambil tersenyum. Fajar memberanikan diri bertanya, "Mbok, jalan ke Sumberrejo kemana ya? Kok kayak hilang?" Mbok Sari cuma tersenyum tipis. "Kadang kalau kabut turun, jalan suka tertutup. Sabar aja, nanti juga kelihatan." Setelah sarapan ubi rebus dan teh pahit, Ardi dan Fajar bersiap pergi. Fajar coba bayar, tapi Mbok Sari menolak. "Nggak usah mas, anggap aja kalian emang butuh tempat singgah. Nggak semua harus dibayar pakai uang," katanya. Nadanya lembut, tapi bikin merinding. Ardi menatap Mbok Sari lama. "Mbok, semalam kami dengar suara laki-laki ngobrol sama Mbok. Itu siapa ya Mbok?" Mbok Sari diam, matanya menatap keluar. "Di tempat kayak gini, kita nggak selalu sendiri mas. Tapi selama niat kalian baik, nggak ada yang bakal nyakitin." Pukul 9, kabut mulai naik, dan jalan setapak tiba-tiba muncul lagi. Seolah-olah cuma semalam dunia berubah. Mereka pamit sama Mbok Sari. "Terima kasih Mbok, kami nggak bakal lupa kebaikan Mbok," kata Ardi. Mbok Sari cuma tersenyum, tapi sebelum mereka pergi, dia berbisik, "Kalau suatu saat kalian tersesat lagi, ingat, tempat berteduh kadang datang dari arah yang nggak disangka." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, tapi saat Fajar menoleh ke belakang, warung itu hilang. Cuma ada lapangan kosong. Nggak ada tanda-tanda bangunan pernah berdiri di sana. Ardi dan Fajar cuma saling pandang, nggak ngomong apa-apa. Mereka lanjutkan perjalanan dalam diam. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Ardi dan Fajar balik ke rutinitas mereka. Tapi pengalaman di warung itu nggak pernah benar-benar pergi dari pikiran mereka. Ardi, yang biasanya logis, sekarang sering melamun. Fajar juga berubah. Dia yang dulu cerewet, sekarang suka diam, kayak menyimpan rahasia besar. Saat Fajar coba ceritain ke teman-temannya, mereka cuma ketawa. "Warung di tengah hutan, kamu halu Fajar," kata salah satu temannya. Tapi Fajar tahu itu nyata, dan buktinya datang malam itu. 10 Maret tahun 2023, saat merapikan tasnya, Fajar nemuin kantong kain kecil di saku dalam. Di dalamnya ada 3 biji kering hitam mengilat dan selembar kertas kusam bertulisan, "Hati yang tenang adalah tempat berteduh terkuat." Fajar langsung telepon Ardi. "Di, aku nemu benda aneh di tas, kayak dari warung itu." Ardi diam sejenak, lalu bilang, "Aku juga nemu sesuatu." Fajar bros kecil bentuk bunga melati di saku jaket. Baunya persis kayak di warung malam itu. Rasa penasaran bikin mereka balik ke daerah itu pada 18 Maret tahun 2023. Mereka nyusurin jalur yang sama, tapi gak ada yang tahu soal warung Mbok Sari. "Di timur sana cuma hutan mas, gak ada warung," kata seorang warga. Mereka akhirnya jalan kaki ke lapangan tempat warung itu seharusnya ada, tapi cuma nemuin tanah kosong. "Mungkin tempat itu cuma muncul pas kita benar-benar butuh," kata Fajar pelan. Ardi mengangguk. "Mungkin, karena malam itu hati kita kosong. Dan Mbok Sari, dia tahu." Teman-teman, cerita Ardi dan Fajar ini bukan cuma soal warung misterius atau hujan deras. Ini soal gimana kadang hidup bawa kita ke tempat-tempat yang gak masuk akal. Tapi justru disitulah kita nemuin sesuatu yang bikin kita berpekariulang tentang apa yang kita percaya. Warung Mbok Sari, entah nyata atau tidak, ngasih mereka lebih dari sekadar tempat berteduh. Mereka bawa pulang pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari mana aja, bahkan dari kabut yang paling tebal. Terima kasih teman-teman Australian udah dengerin cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ceritain juga di kolom komentar ya, kalau kalian pernah punya pengalaman misterius kayak gini. Astrid pamit dulu, sampai ketemu di kisah berikutnya. Oke, stay spooky. Bye-bye.